Hai, perkenalkan nama saya Susi Silutonga dengan NIM 289 2450130. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dari mata kuliah Manajemen Logistik dengan Ibu dosen Gina Sari Kusumaningtyas, SIP, SE, MM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang administrasi dan organisasi dalam sistem logistik dan kinerja logistik cermin kemakmuran bangsa. Yang pertama, pengertian logistik. Logistik adalah proses perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, pengendalian, dan pendistribusian barang, jasa, serta informasi dari tempat asal hingga ke pengguna akhir secara efektif dan efisien. Tujuan logistik adalah memastikan barang persediaan dalam jumlah, kualitas, tempat, dan waktu yang tepat dengan biaya yang optimal. Logistik berperan penting dalam mendukung kelancaran operasional organisasi, mengendalikan persediaan, mempercepat pendistribusi, serta meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengelolaan barang yang terencana dan terkoordinasi. Selanjutnya, pengertian organisasi logistik. Organisasi logistik adalah suatu struktur atau sistem yang mengatur pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta koordinasi antara setiap bagian yang terlibat dalam bagian logistik. Organisasi logistik dibentuk agar seluruh aktivitas logistik, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pengendalian, persediaan, hingga pendistribusian barang dapat berjalan secara teratur, efektif, dan efisien. Melalui organisasi logistik yang baik, setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, sehingga proses kerja menjadi lebih terkoordinasi. Organisasi logistik juga berperan dalam memperlancar arus barang, mengoptimalkan pengguna sumber daya, mengurangi kesalahan dalam pengelolaan logistik, serta meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan adanya pembagian kerja yang tepat dan koordinasi yang baik, organisasi dapat memenuhi kebutuhan barang secara tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya, tujuan administrasi dan organisasi logistik. Tujuan administrasi dan organisasi logistik adalah sasaran yang ingin dicapai melalui pengelolaan seluruh kegiatan logistik agar berjalan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi. Administrasi logistik berfungsi mengatur proses perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pencatatan, pengendalian, hingga pendistribusian barang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sementara itu, organisasi logistik mengatur pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap bagian agar seluruh aktivitas logistik dapat berjalan dengan baik. Melalui administrasi dan organisasi logistik yang baik, perusahaan dapat memastikan ketersediaan barang dalam jumlah, kualitas, waktu, dan tempat yang tepat. Selain itu, sistem logistik yang terkoordinasi membantu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi pemborosan biaya, memperlancar koordinasi antara bagian, serta mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat. Dengan demikian, administrasi dan organisasi logistik memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran operasional dan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, komponen sistem logistik. Sistem logistik terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan untuk memastikan pengelolaan barang berjalan dengan efektif dan efisien. Berikut komponen-komponen utama dalam sistem logistik, yaitu yang pertama, pengadaan atau procurement. Proses memperoleh barang atau bahan sesuai dengan kebutuhan. Kedua, penyimpanan, menyimpan dan mengelola barang di gudang. Ketiga, persediaan atau inventory, mengendalikan jumlah stok agar tetap optimal.
Keempat, transportasi. Memindahkan barang dari satu lokasi ke lokasi lain. Kelima, distribusi. Menyalurkan barang kepada pengguna atau ke pelanggan. Keenam, informasi logistik. Mengelola data logistik untuk mendukung pengambilan keputusan. Ketujuh, pengendalian. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan logistik agar berjalan sesuai tujuan. Selanjutnya ada fungsi organisasi logistik. Organisasi logistik memiliki fungsi untuk mengatur dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan logistik agar berjalan secara efektif dan efisien. Fungsi-fungsinya yaitu yang pertama, membagi tugas dan tanggung jawab, menentukan peran setiap bagian dalam kegiatan logistik. Mengatur koordinasi, yaitu memastikan kerjasama antara bagian berjalan dengan baik. Ketiga, mengelola arus barang, yaitu mengawasi proses pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi barang. Keempat, meningkatkan efisiensi operasional, yaitu mengoptimalkan penggunaan waktu, biaya, dan sumber daya. Kelima, mendukung pengambilan keputusan, yaitu menyediakan informasi logistik yang dibutuhkan oleh manajemen. Keenam, mengawasi kegiatan logistik, yaitu memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur dan tujuan organisasi. Ketujuh, meningkatkan kualitas pelayan, yaitu menjamin ketersediaan barang secara tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, kinerja logistik. Kinerja logistik adalah tingkat keberhasilan sistem logistik dalam mengelola arus barang, informasi, dan sumber daya melalui dari proses pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi kepada pengguna atau pelanggan. Kinerja logistik menunjukkan beberapa efektif dan efisien kegiatan logistik dilakukan untuk mendukung operasional organisasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Kinerja logistik yang baik ditandai dengan pengiriman yang tepat waktu, biaya yang efisien, persediaan yang terkontrol, serta barang yang diterima dalam kondisi baik. Dengan pengelolaan logistik yang optimal, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Selanjutnya ada indikator kinerja logistik. Indikator kinerja logistik adalah ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan logistik dalam suatu organisasi. Beberapa indikator yang umum digunakan yaitu yang pertama, ketepatan waktu pengiriman. Barang dikirim sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kedua, ketepatan persediaan. Ketersediaan stok sesuai kebutuhan tanpa kelebihan atau kekurangan. Ketiga, biaya logistik. Efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan logistik. Keempat, keakuratan data persediaan. Kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi stok di gudang. Kelima, kecepatan proses logistik. Waktu dibutuhkan dalam proses pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi. Keenam, kondisi barang. Barang diterima dalam keadaan baik tanpa kerusakan atau kehilangan. Ketujuh, kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan logistik yang diberikan. Selanjutnya, hubungan logistik dengan kemakmuran bangsa. Logistik memiliki peran penting dalam mendukung kemakmuran suatu bangsa karena berhubungan dengan kelancaran distribusi barang, efisiensi biaya, dan pertumbuhan ekonomi. Sistem logistik yang baik memastikan barang dan jasa dapat diproduksi, disimpan, dan didistribusikan secara cepat, tepat, dan efisien ke seluruh wilayah. Hal ini membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, mendukung aktivitas industri dan perdagangan, serta meningkatkan daya saing nasional. Apabila sistem logistik berjalan dengan baik, biaya distribusi dapat ditekan,
harga barang menjadi lebih terjangkau, investasi meningkat, dan perekonomian tumbuh lebih cepat. Sebaliknya, sistem logistik yang kurang baik dapat menyebabkan keterlambatan distribusi, tingginya biaya operasional, serta menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Poin-poin utama dalam hubungan logistik dengan kemakmuran bangsa yaitu yang pertama, memperlancar distribusi barang dan jasa. Kedua, menurunkan biaya logistik. Ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Keempat, meningkatkan daya saing produk nasional. Kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketujuh, mendukung kegiatan perdagangan. Kedelapan, membuka lapangan kerja. Kesembilan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, dampak kinerja logistik yang baik. Kinerja logistik yang baik memberikan dampak positif bagi perusahaan maupun masyarakat. Pengelolaan logistik yang efektif dan efisien memastikan proses pengadaan, penyimpanan, dan distribusi barang berjalan lancar sehingga kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi tepat waktu. Selain meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayan, kinerja logistik yang baik juga membantu perusahaan mengurangi biaya operasional serta meningkatkan daya saing. Dampak, dampak kinerja logistik yang baik yaitu yang pertama, distribusi barang lebih cepat dan tepat waktu. Kedua, biaya operasional menjadi lebih efisien. Ketiga, persediaan barang lebih terkontrol. Keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Kelima, mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan barang. Keenam, meningkatkan produktivitas perusahaan. Ketujuh, meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Kedelapan, mendukung pertumbuhan ekonomi dan kelancaran aktivitas bisnis. Selanjutnya, tantangan sistem logistik di Indonesia. Sistem Sistem logistik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi kelancaran distribusi barang dan efisiensi operasional. Kondisi geografis serta perkembangan teknologi yang terus berubah menjadi faktor utama yang harus dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan logistik yang baik agar distribusi barang dapat berjalan efektif dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Tantangan sistem logistik di Indonesia yaitu yang pertama, kondisi geografis kepulauan yang menyulitkan distribusi barang antar wilayah. Kedua, infrastruktur transformasi yang belum merata, terutama di daerah terpencil. Ketiga, biaya logistik yang masih tinggal dibandingkan dengan beberapa negara lain. Keempat, kemacetan di wilayah perkotaan yang menghambat proses distribusi. Kelima, pemanfaatan teknologi logistik yang belum optimal di sebagai perusahaan. Keenam, koordinasi antar instan dan pelaku logistik yang masih perlu ditingkatkan. Ketujuh, keterbatasan fasilitas pergudangan dan distribusi di beberapa daerah. Kedelapan, kualitas sumber daya manusia atau SDM logistik yang masih perlu dikembangkan melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi. Selanjutnya, peran teknologi dalam logistik. Teknologi memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan teknologi. Pemanfaatan teknologi membantu perusahaan mengelola proses pengadaan, penyimpanan, transportasi, dan distribusi barang dengan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Selain itu, teknologi memudahkan pemantauan arus barang secara real-time, mengurangi kesalahan operasional, serta mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data.
Peran teknologi dalam logistik yaitu yang pertama, mengotomatiskan proses logistik sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Kedua, memantau pengiriman barang secara real-time menggunakan sistem pelacakan atau stocking. Ketiga, meningkatkan akurasi data persediaan melalui sistem manajemen gudang. Keempat, mempercepat proses distribusi dengan perencanaan rute yang lebih optimal. Kelima, mengurangi biaya operasional melalui otomatisasi dan efisiensi proses. Keenam, mendukung pengambilan keputusan dengan data yang akurat dan terkini. Ketujuh, meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan melalui informasi pengiriman yang lebih transparan. Selanjutnya ada strategi meningkatkan kinerja logistik. Strategi meningkatkan kinerja logistik adalah langkah-langkah yang dilakukan organisasi untuk mengoptimalkan proses pengadaan, penyimpanan, transportasi, dan distribusi barang agar lebih efektif dan efisien. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat menekan biaya operasional, mempercepat pengiriman, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Strategi meningkatkan kinerja logistik yaitu yang pertama, memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola data persediaan dan pelancaran pengiriman. Kedua, mengoptimalkan manajemen persediaan agar stok tetap tersedia tanpa terjadi kelebihan atau kekurangan. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Keempat, memperbaiki sistem transportasi dan distribusi agar pengiriman lebih cepat dan efisien. Kelima, memperkuat kerjasama dengan pemasok dan mitra logistik untuk menjaga kelancaran rantai pemasok. Keenam, melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperbaiki kekurangan dalam proses logistik. Selanjutnya, contoh penerapan logistik modern. Logistik modern adalah penerapan teknologi dan sistem manajemen dalam mengelola proses pengadaan, penyimpanan, transportasi, dan distribusi barang agar lebih cepat, akurat, dan efisien. Dengan memanfaatkan teknologi digital, perusahaan dapat membantu pergerakan barang secara real-time, mengelola persediaan secara otomatis, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Contoh penerapan logistik modern pada PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia telah menerapkan sistem logistik modern dengan pelanggan dapat melacak status pengiriman secara real-time melalui aplikasi atau sistem resmi, sehingga mengetahui posisi paket hingga barang diterima. Selain itu, perusahaan menggunakan sistem manajemen gudang atau warehouse management system untuk mengelola persediaan dan proses sortir barang secara lebih cepat dan akurat. PT Pos Indonesia juga bekerja sama dengan berbagai platform e-commerce untuk mempercepat proses pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia. Penerapan logistik modern tersebut memberikan berbagai manfaat, seperti pengiriman lebih cepat dan tepat waktu, proses sortir dan distribusi lebih efisien, kesalahan pencatatan dan kehilangan barang berkurang, pelanggan dapat memantau pengiriman secara transparan, kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan meningkat. Selanjutnya ada kesimpulan. Administrasi dan organisasi logistik berperan penting dalam mengelola pengadaan, penyimpanan, dan distribusi barang agar berjalan efektif dan efisien. Kinerja logistik yang baik dapat melancarkan distribusi, menekankan biaya, meningkatkan daya saing, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan instruktur teknologi dan kualitas SDM sangat diperlukan
untuk mewujudkan sistem logistik yang lebih baik dan mendukung kemakmuran bangsa. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Dah.